Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan belajar tentang IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dengan tujuan, siswa dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Bisa kalian lihat di sekitar kita banyak sekali tumbuhan mangga ya. Nah, bagaimana cara mangga berkembang biak ya? Bagaimana cara mangga memperbanyak dirinya? Kita pelajari dulu perkembangbiakan. Apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Perkembangbiakan itu ada dua yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Kita pelajari dulu perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan. Cirinya adalah munculnya bunga. Jadi, perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Nah, bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Putik itu adalah alat kelamin betina pada bunga. Kemudian benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Di sini kalian bisa lihat bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bagian bunga sepatu. Ada putik yang disebut dengan alat kelamin betina, kemudian benang sari alat kelamin jantan, ada mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan tangkai bunga. Sekarang kita pelajari tentang macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Ya, jadi pada bunga itu sendiri. Kemudian, penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain tetapi masih dalam satu tumbuhan ya. Tetapi jatuhnya itu ke bunga yang lain, cuman masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tapi masih satu jenis. Jadi seperti ini teman-teman, serbuk sari ini jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain, pada pohon yang lain ya, jadi bukan satu pohon lagi. Kalau yang satu pohon tadi disebut dengan penyerbukan tetangga. Kemudian kalau penyerbukan silang ini pada pohon yang lain tapi masih dalam satu jenis. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari ini jatuh ke kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas, ya.
jadi pada bunga yang lain, pada pohon yang lain, tapi masih dalam satu varietas. Misalnya pada mawar putih, kemudian dia jatuh ke mawar yang merah, gitu ya teman-teman ya. Nah, apa sih tujuannya dari penyerbukan bastar ini? Tujuannya adalah menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan, ya. Misalnya tanaman rambutan. Tanaman rambutan berbuah besar dan asam, dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Nah, dari persilangan tersebut diharapkan buah rambutan yang dihasilkan dari tanaman tersebut adalah berbuah besar dan manis, ya. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, itu disebut dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan bunga itu terjadi karena adanya perantara dari luar, bisa dari makhluk hidup atau benda tak hidup yang membantu serbuk sari jatuh sampai ke kepala putik. Nah, contoh perantaranya diantara lain adalah ada hewan, ada manusia, ada angin, dan juga ada air. Kita pelajari penyerbukan dengan bantuan hewan. Penyerbukan dengan bantuan hewan ini bisa dibantu dengan kupu-kupu, kelelawar, siput, dan juga burung. Ciri-cirinya adalah warna mahkota bunga mencolok, kemudian berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Jadi ini adalah ciri-ciri tumbuhan yang bisa dibantu dengan hewan, ya, dengan bantuan hewan. Nah, sekarang penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, tumbuhan yang bisa dibantu dengan bantuan manusia adalah cirinya ini, tanaman ini sulit mengalami penyerbukan secara alami, ya. Contohnya adalah salak dan vanili. Kemudian penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-cirinya adalah mahkota bunga tidak berwarna, berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan juga banyak. Tidak berbau. Contohnya, tumbuhan yang dibantu dengan bantuan angin adalah padi, jagung, rerumputan, dan juga dandelion. Selanjutnya, penyerbukan dengan bantuan air. Nah, contoh tumbuhan yang dibantu dengan penyerbukan dengan air adalah tumbuhan hidrilla. Serbuk sarinya ini akan terbawa oleh aliran air hingga menempel ke kepala putik hidrilla yang lain. Sekarang kita pelajari perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini adalah merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Cirinya adalah hasil keturunannya mirip dengan induknya dan tanpa melibatkan alat kelamin pada tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif ini adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ini terjadi melalui beberapa bagian tubuh induk, ya. Di sini bisa terlihat beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif alami.
Ada yang menggunakan spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragi. Kemudian yang perkembangbiakan vegetatif ini adalah yang menggunakan bantuan manusia. Ada mencangkok, okulasi, setek, merunduk ya. Baik, sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami itu yang pertama adalah dengan spora ya. Di mana spora ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora ini hampir mirip dengan biji. Nah, contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan juga paku-pakuan. Kemudian yang berkembang biak menggunakan tunas. Tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contohnya adalah tunas pada tumbuhan pisang dan juga pada tumbuhan bambu. Selanjutnya akar tinggal. Akar tinggal ini disebut juga dengan rizoma ya, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, lengkuas. Baik, sekarang kita ke selanjutnya ya. Ini adalah yang menggunakan geragi. Geragi ini merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Kemudian yang menggunakan umbi lapis. Umbi lapis ini sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang ya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang ini merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Nah, pada umbi batang itu terdapat mata tunas. Jika ditanam, maka dari tunas tersebut akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan juga bengkuang. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar ini merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, umbi akar ini bukan merupakan alat perkembangbiakan ya. Contohnya adalah umbi akar pada singkong dan wortel. Pada wortel terdapat tunas di pangkal umbi akar. Jika ditanam, maka tunas pada wortel akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif itu terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam di tempat yang sesuai, maka tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif adalah cocor bebek. Ya, di mana di daun ini terdapat tunas adventif. Sekarang kita ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi ya. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok. Kemudian ada stek, yaitu perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Nah, potongan tumbuhan tersebut akan ditanam langsung ya, kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Contoh tumbuhan yang bisa di stek itu adalah ada singkong, mawar, dan juga soka. Kemudian yang ketiga dengan cara sambung. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Ya, tujuan dari menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat yang unggul. Misalnya, contoh tanaman yang bisa disambung adalah mangga dan juga rambutan. Selanjutnya adalah okulasi atau disebut juga dengan menempel. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman yang lain. Nah, tujuan okulasi ini yaitu untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul ya dari gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Jadi okulasi adalah menempel. Contohnya pada durian, rambutan, dan juga mangga. Selanjutnya adalah dengan cara merunduk. Nah, merunduk ini merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Nah, setelah beberapa lama dari bagian yang terbenam tadi akan muncul akar. Jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, syarat utama tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk adalah memiliki batang yang mudah dibengkokkan ya. Contohnya adalah arbei, stroberi, dan juga apel. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan kali ini ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.